Dan sekarang saatnya untuk teman-teman mempelajari tentang dasar-dasar candlestick ya. Sebelum kita membaca candlestick, tentunya kita harus kenal dulu candlestick itu seperti apa. Nah, apa itu candlestick? Candlestick ya, candle artinya lilin, stick batang, ya seperti batang ice cream, dan lilin. Nah, makanya ada istilah jaga lilin atau jaga lilin online. Itu artinya trading ya teman-teman. Karena kita akan memperhatikan grafik ini ya, yang berupa lilin. Kalau diartikan sebenarnya candlestick itu adalah metode diagram kuno yang berasal dari Jepang karena diciptakan oleh seorang pelopor teknikal analisis ya yang berasal dari Jepang di abad ke-17, namanya adalah Munehisa Homa. Jadi dia membuat pola candlestick itu untuk melihat pergerakan harga beras saat itu. Nah, ini memang populer sekali di Jepang ya, sebelum muncul candlestick atau pola-pola yang ada di Eropa. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman ya. Tadi saya bilang bahwa pada umumnya candlestick itu berbentuk ada sumbu ya, namanya lilin, pasti ada sumbu. Kalau di candlestick pada trading ini tentunya ada 2 sumbu, ada 1, bahkan tidak ada sumbu. Nah, sumbu itu bisa disebut juga dengan ekor. Untuk bahasa Inggrisnya, sumbu itu biasa disebut dengan shadow atau wick ya. Kemudian untuk bahasa Inggris pada gambar ini ada high, ada open. Apa itu ya? High artinya kan di atas. High tinggi ya, pasti posisinya di atas. Kemudian low itu artinya rendah, otomatis posisi berada di bawah. Open itu buka ya, pembukaan harga. Kalau close artinya adalah penutupan. Close, tutup. Jadi ada pembukaan harga, ada penutupan harga, dan kita akan fokus pada body candlestick ini. Nah, body yang merah itu candlesticknya bearish, sebutan lainnya. Dan ini adalah sifat dari candlestick yang mengalami penurunan harga ya, turun. Kalau hijau berarti dia naik ya, walaupun tidak mutlak. Jadi untuk memudahkan teman-teman mengingatnya, kalau bearish itu turun yang warna merah, hijau itu bullish naik. Jadi kita bisa lihat ya posisinya karena sifat dominannya sudah teman-teman tahu. Kalau merah dia turun berarti pembukaannya dari atas ke bawah harganya ya. Karena dia turun dari atas turun ke bawah. Jadi pembukaan harga ada di atas, penutupannya pasti di bawah. Nah, kalau bullish itu harganya kan naik, berarti dari bawah ke atas. Maka pembukaan harga ada di bawah, penutupannya ada di atas ya. Yang ini adalah chart berbentuk bar. Sebenarnya sama aja dengan yang tadi ya, dengan candlestick. Hanya bentuknya saja yang berbeda, tapi penjelasan mengenai pembukaan harga, penutupan harga prinsipnya sama karena yang namanya bullish dan bearish ya. Nah, ini dia, kita akan memahami sifat-sifat candlestick, tapi sebelumnya kita kenal dulu sifat-sifat mereka. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa nggak selamanya bullish itu selalu berwarna hijau, bearish itu nggak selamanya berwarna merah. Ya, kenapa? Karena mereka ada sifat-sifat tertentu yang bisa kita pelajari. Jadi memang sifat dominan bullish adalah naik ya, mengalami kenaikan, dan bearish mengalami penurunan. Tapi itu tidak mutlak. Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya teman-teman bisa lebih leluasa, wawasan lebih luas dalam menganalisa suatu chart ya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa pergerakan harga di pasar pada saat kita trading, teman-teman bisa lihat detaknya candlestick itu, karena itu membawa harganya ya, perubahan harganya. Dan di situ teman-teman bisa lihat bahwa besar kecilnya body candlestick itu berpengaruh. Kemudian juga dengan panjang pendeknya sumbu pada candlestick itu juga punya pengaruh yang penting pada perubahan harga. Dan tentunya pasti membantu kita sebagai trader untuk menganalisa. Bahkan ada candles yang tidak ada sumbu ya.
Jadi dia seperti botak begitu, tidak ada sumbu, satu sumbu, dua sumbu tidak ada. Tapi ada juga yang punya satu sumbu. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, untuk memudahkan teman-teman ya, dibagi menjadi 3. Tapi kalau lihat gambar di sini mungkin bingung ya. Waduh, saya harus menghafal. Oh tidak, teman-teman. Makanya kita memberikan materi ini agar teman-teman memahami dulu dasar-dasarnya. Ya. Yang pertama adalah besar kecilnya body candlestick. Jadi, besar kecilnya itu menentukan seberapa besar momentumnya. Kalau body candlesticknya itu full ya, panjang begitu, itu artinya momentumnya menguat ya, sedang kuat. Tapi kalau dia kecil, bodinya semakin lama semakin kecil, berarti momentumnya sedang lemah. Dan itu juga menunjukkan seberapa jauh harga yang di bawah candlestick itu bergerak selama durasi ya, atau time frame yang digunakan. Nah, untuk time frame nanti ada di materi khusus ya teman-teman. Kemudian kita juga perlu mengetahui panjang pendeknya sumbu. Kenapa? Karena sumbu panjang ini bisa mengindikasikan bahwa ada perlawanan di situ ya. Nah, kalau misalnya perlawanan itu terjadi karena apa? Nah, itu kita akan pelajari tentang support dan resistance. Tapi nanti tentunya di video berikutnya supaya kalian bisa fokus. Kemudian posisi body candlestick. Karena body yang panjang itu kan tadi ya masih ada hubungan dengan besar kecilnya body. Jadi kalau dia panjang full gitu ya artinya momentumnya kuat. Tapi kalau dia kecil melemah. Dan kalau misalnya body candlesticknya itu berada di tengah-tengah posisinya ya, dan memiliki sejajar sumbu atas dan bawahnya, berarti pasar sedang mengalami keraguan atau ketidakpastian harga. Nah, bagaimana cara memahami candlestick? Oke, karena tadi kita sudah tahu sifat-sifatnya, kita akan lebih jauh lagi untuk memahami sifat-sifatnya. Nanti saya akan buatkan video yang ini dan supaya terpisah sehingga teman-teman tentunya bisa lebih nyaman dan lebih fokus untuk belajar. Selamat belajar ya.